Pada materi kali ini, kita akan membahas pemipaan yang ada di pembangkit panas bumi. Selamat mengikuti, salam quality. Coba bayangin deh, kekuatan dahsyat yang sebenarnya tersembunyi persis di bawah kaki kita. Nah, hari ini kita bakal menyelam langsung ke urat nadi pembangkit listrik panas bumi. Sistem perpipaannya yang bertekanan super tinggi. Kita akan lihat dari sudut pandang seorang inspektur, gimana setiap sambungan, setiap lasan, dan setiap baut itu dirancang bukan cuma buat berfungsi, tapi buat menaklukkan kekuatan alam. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang jadi penentu antara energi bersih dan bencana. Uap panas bumi yang ngalir di pipa-pipa ini, yang juga kecampur brine atau air asin yang korosif, punya energi buat ngehancurin baja biasa. Jadi, gimana cara kita ngendaliinnya? Jawabannya bukan cuma di kekuatan pipanya, tapi di ilmu pengetahuan, presisi, dan seperangkat aturan super ketat yang nggak bisa ditawar sama sekali. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari aturan main, terus kita masuk ke proses ditempa dalam api, belajar gimana caranya menopang beban, ngintip lewat mata sang inspektur, dan yang terakhir, kita pastiin semuanya bisa bertahan untuk jangka panjang. Yuk, kita mulai. Gini, setiap proyek rekayasa yang gede itu pasti punya semacam kitab sucinya lah. Nah, untuk perpipaan pembangkit listrik, inilah kitabnya. Ini adalah fondasi dari segala fondasi. Sebuah buku peraturan yang menentukan hidup dan matinya seluruh sistem. Ini dia namanya kode ASME B31.1. Anggap aja ini kayak hukum fisika yang ditulis di atas kertas. Mengabaikan ini tuh bukan pilihan. Kenapa? Karena standar inilah satu-satunya jaminan antara operasi yang aman dan kegagalan fatal waktu kita nyalurin uap dan brine super panas. Jadi apa aja sih isi buku peraturan ini? Wah, ini lengkap banget. Bayangin ya, mulai dari goresan pena pertama insinyur di meja desain, milih jenis baja yang pas, cara tukang las nyatuinnya di lapangan, sampai cara kita merawatnya 30 tahun dari sekarang, semuanya dari lahir sampai pensiun diatur di sini. Kalau tadi aturannya itu otaknya. Nah, pengelasan ini jantungnya. Disinilah potongan-potongan baja raksasa disatukan, ditempa dalam api biar jadi satu arteri yang utuh dan kuat. Proses ini tuh gabungan antara seni, sains, dan panas yang luar biasa. Proses penguasaan itu persis kayak rantai, kekuatannya cuma sekuat mata rantai yang paling lemah. Salah dikit aja di persiapan, seluruh sambungan bisa gagal. Lupa melakukan pemanasan awal, retakan-retakan kecil yang nggak kelihatan bisa muncul. Dan tanpa sentuhan akhir perlakuan panas, sambungan yang kelihatannya kuat hari ini bisa jadi titik bencana di masa depan. Tiap langkahnya krusial. Nah, ini nih bagian favorit saya sebagai inspektur, di mana nggak ada ruang buat opini atau kira-kira. Lihat deh tabel ini. Kode ini ngasih tahu saya dengan pasti, kalau pipa ini terbuat dari baja paduan CRMO, maka termometer saya harus menunjukkan angka 175 derajat Celcius sebelum pengelasan dimulai. Bukan 174, bukan sekitar segitu. Presisi inilah yang jadi jaminan keamanan. Coba bayangin deh, pengelasan itu kan kayak operasi besar buat si logam, yang pasti ninggalin luka berupa tegangan internal. Nah, PWHT ini adalah ruang pemulihannya. Tanpa proses relaksasi yang terkontrol ini, tegangan yang terperangkap itu bakal jadi bom waktu, yang siap memicu retakan pas pipa lagi panas dingin setiap hari. Pipa sekuat apapun bakal percuma kalau nggak ditopang dengan cerdas. Sekarang kita bahas pahlawan tanpa tanda jasanya, para penopang. Tugas mereka bukan cuma nahan berat ribuan ton, tapi juga harus ngebiarin naga baja raksasa ini bergerak dan bernapas. Ini bukan sekedar rak pipa biasa loh. Ini tuh kayak sebuah tarian rekayasa. Jangkar itu jadi poros yang kokoh. Pemandu ngejaga biar tarian pemuaiannya tetap lurus. Terus ada gantungan pegas yang dengan anggunnya bisa naik turun, nyimbangin setiap gerakan. Semuanya kerja bareng dalam sebuah koreografi yang presisi banget buat mengelola energi. Dan lagi-lagi ya, nggak ada yang namanya tebak-tebakan. Kode ini ngasih angka yang pasti. Coba lihat tabel ini. Pernah kepikiran nggak, kenapa pipa buat uap jarak penopangnya bisa lebih jauh? Jawabannya simpel, fisika. Uap itu kan jauh lebih ringan dari air, jadi bebannya lebih kecil. Nah, detail-detail kecil kayak ginilah yang membedakan desain yang aman dan yang bahaya. Jadi intinya tuh di sini, sebuah keseimbangan yang pas banget. Kalau terlalu kaku, pipa bakal hancur sendiri pas memuai karena panas. Tapi kalau terlalu fleksibel, ya dia bakal melengkung karena beratnya sendiri. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang kuat tapi tetap bisa bernapas. Bisa mengakomodasi pemuaian sampai beberapa senti tanpa bikin stres di pipanya.
Oke, desain udah beres, pipa udah kepasang, terus gimana kita bisa tidur nyenyak? Nah, disinilah peran saya dimulai, verifikasi. Misi saya adalah membuktikan tanpa keraguan sedikit pun kalau teori di atas kertas itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kutipan dari kode ini ngejelasin satu hal yang paling penting, akuntabilitas. Pada akhirnya, yang bertanggung jawab ya pemilik fasilitasnya. Kami, para inspektor ini, adalah mata dan telinga mereka di lapangan, perpanjangan tangan mereka buat mastiin janji keselamatan di atas kertas benar-benar terwujud jadi baja. Buat ngelihat yang nggak kelihatan, kami punya alat-alat super. Radiografi itu kayak röntgen buat pipa, bisa ngebongkar cacat yang ngumpet di dalam. Uji ultrasonik kerjanya kayak sonar kelelawar, metain bagian dalam lasan pakai gelombang suara. Dengan kombinasi teknologi ini, nggak ada cacat yang bisa sembunyi. Sebelum teknologi canggih turun tangan, alat paling penting itu ya mata kita sendiri. Dan aturannya sadis. Bener-bener hitam putih. Lihat deh kolom kanan. Ada satu retakan, sekecil rambut pun, gagal. Fusinya nggak sempurna, gagal. Di dunia inspeksi, nggak ada yang namanya hampir bagus. Ini dia moment of truth-nya, uji hidrostatik. Jadi kita isi seluruh sistem ini pakai air, terus tekanannya kita naikin gila-gilaan, 1,5 kali lipat dari yang bakal dia alamin sehari-hari. Abis itu kita jalan nyusurin setiap inci pipa, nyari satu tetes air pun. Kalau sistem ini bisa bertahan disiksa kayak gini tanpa berkeringat, barulah dia dapat stempel lulus buat dialiri uap panas. Oke, pipa lulus uji, pembangkit listrik jalan. Selesai? Tunggu dulu. Justru ini baru awal dari maraton panjang selama 50 tahun. Dan dalam lari jarak jauh ini, ada musuh yang diam-diam ngintai dari dalam. Korosi. Dan sekali lagi, kitab suci kita ngingetin, keselamatan itu bukan garis finish, tapi komitmen seumur hidup. Cairan panas bumi yang korosis itu bakal terus-terusan ngerogotin pipa dari dalam. Jadi, pengawasan terus-menerus adalah satu-satunya cara buat menang dalam pertarungan jangka panjang ini. Jadi, gimana cara kita ngintip musuh yang nggak kelihatan ini? Ya, kita lakuin medical check-up rutin. Pakai ultrasonik, kita ukur denyut nadi pipa, yaitu ketebalannya, buat deteksi penipisan. Kita juga rutin patroli atau walkdowns, nyari tanda-tanda kecil kalau sistemnya lagi stres, kayak pipa yang geser atau penopang yang miring. Nah, ini dia gambaran lengkapnya. Dari ide di papan gambar ke momen pengelasan, terus pengujian, sampai pemeliharaan puluhan tahun kemudian, semuanya diikat sama satu benang merah yang sama, standar keselamatan. Siklus inilah yang mengubah potensi bahaya jadi sumber energi yang bisa diandalkan buat kita semua. Kita udah lihat gimana aturan dan inspeksi jadi fondasi kokoh untuk hari ini. Tapi gimana dengan besok? Waktu kita ngejar sumber panas bumi yang lebih dalam dan lebih panas lagi, pertanyaan besarnya adalah, inovasi material apa, mungkin paduan super baru atau komposit canggih yang bakal jadi tulang punggung pembangkit listrik di masa depan? Nah, tantangan itu sekarang ada di tangan para insinyur generasi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.